Sejarah Indonesia tidak sekadar mencatat masa lalu, tetapi melakukan kekerasan simbolik terhadapnya. Ia memilih siapa yang layak dikenang, siapa yang cukup disebut sepintas, dan siapa yang harus dicurigai, bahkan setelah dikalahkan. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Masyumi salah? Melainkan, sejak kapan negara berhak membunuh oposisi yang sah atas nama stabilitas? Sejarah Indonesia sering diajarkan sebagai rangkaian peristiwa heroik, seolah negara selalu bertindak demi kepentingan bersama. Padahal, sejarah juga menyimpan jejak kekerasan, bukan hanya kekerasan fisik, tetapi kekerasan simbolik, penghapusan, pelabelan, dan pendiaman. Dalam setiap rezim, selalu ada narasi resmi dan ada kenyataan yang dipinggirkan. Yang disebut pemberontak tidak selalu salah, dan yang disebut penyelamat bangsa tidak selalu benar. Sejarah bukan cermin yang jujur. Ia lebih sering menjadi tirai yang menutupi ketakutan kekuasaan. Masyumi berada tepat di titik itu. Ia tidak dihancurkan di medan perang, tidak dikalahkan di kotak suara, tetapi dilenyapkan melalui keputusan politik yang dibungkus bahasa hukum dan stabilitas nasional. Masyumi bukan Islam yang reaktif, bukan Islam yang lahir dari kemarahan identitas. Ia adalah Islam yang matang secara intelektual, yang memahami bahwa negara modern membutuhkan etika, batas kekuasaan, dan mekanisme kontrol. Para pemimpinnya adalah orang-orang yang memahami demokrasi bukan sebagai slogan, tetapi sebagai sistem yang rapuh dan harus dijaga. Muhammad Natsir bukan simbol fundamentalisme, melainkan simbol Islam konstitusional yang berani berbeda pendapat dengan negara. Justru disinilah masalahnya. Negara pasca kolonial seringkali tidak nyaman dengan warga yang terlalu dewasa secara politik. Islam yang berpikir, mengkritik, dan menolak tunduk sepenuhnya adalah Islam yang berbahaya. Pemilu 1955 adalah momen penting. Untuk pertama dan terakhir kalinya, Indonesia menyaksikan demokrasi yang relatif jujur. Masyumi menang bukan karena manipulasi, tetapi karena kepercayaan publik. Namun kemenangan itu justru menyingkap ketakutan negara bahwa kekuasaan bisa bergeser melalui mekanisme demokrasi, bahwa Islam politik bisa menguasai parlemen tanpa senjata, tanpa kudeta. Bagi negara yang mulai tergoda otoritarianisme, kemenangan semacam ini bukan prestasi, tetapi ancaman laten. Ketika Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin, ia tidak sekadar menawarkan alternatif sistem. Ia sedang mengubah definisi demokrasi itu sendiri dari kompetisi ide menjadi kesetiaan personal. Parlemen dilemahkan, oposisi dicurigai, kritik dilabeli kontra-revolusi. Dalam sistem seperti ini, partai seperti Masyumi tidak mungkin bertahan tanpa mengorbankan prinsip, dan Masyumi memilih tidak berkompromi. Negara sering mengklaim mencintai stabilitas, tetapi sebenarnya takut pada ketidakpatuhan. Oposisi yang rasional lebih menakutkan daripada pemberontakan bersenjata, karena ia menggerogoti legitimasi dari dalam. Masyumi menjadi simbol oposisi yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dijinakkan. Dalam sistem yang semakin otoriter, ini adalah dosa politik yang tidak terampuni. PRRI bukanlah pemberontakan Islam. Ia adalah ledakan ketimpangan pusat daerah. Kegagalan negara mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya secara adil. Namun negara memilih jalan pintas, menyederhanakan konflik kompleks menjadi cerita pengkhianatan. Beberapa tokoh Masyumi dijadikan bukti, lalu seluruh partai dihukum. Inilah momen ketika hukum benar-benar berubah menjadi senjata politik. Tidak semua yang terlibat konflik dihukum, hanya yang dianggap
mengganggu kekuasaan yang disingkirkan. Inilah standar ganda negara. Masyumi dibubarkan bukan karena paling bersalah, tetapi karena paling berbahaya secara ideologis. PKI dibiarkan tumbuh bukan karena lebih damai, tetapi karena lebih berguna. Negara tidak anti ideologi. Negara hanya anti ideologi yang tidak tunduk. Ini membuktikan satu hal. Masalahnya bukan Islam, tetapi kemandirian politik. Pembubaran Masyumi adalah pesan keras. Islam boleh hadir sebagai identitas, tetapi jangan menjadi kekuatan politik yang kritis. Sejak itu, Islam politik dipaksa memilih antara jinak atau dimatikan. Trauma ini diwariskan lintas generasi. Islam politik bergerak dengan kehati-hatian berlebihan. Takut dicap, takut dibubarkan, takut dianggap ancaman. Harga yang dibayar adalah hilangnya keberanian ideologis. Ketika oposisi dihancurkan, demokrasi kehilangan jantungnya. Yang tersisa hanyalah ritual elektoral tanpa keberanian moral. Masyumi bukan hanya korban, ia adalah peringatan. Masyumi tidak mati karena salah arah. Ia dimatikan karena terlalu lurus. Negara yang takut pada oposisi bermoral akan selalu menulis sejarah untuk menutupi ketakutannya sendiri. Dan bangsa yang tidak berani mengakui kejahatan politik masa lalunya akan terus mengulanginya dalam bentuk yang berbeda.